Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Euro Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita kemarin ya. Kemarin sudah dibahas prosedur cara pelunasan KPR, lanjut bagaimana cara refund asuransi, dan sekarang kita lanjut bagaimana cara mengurus roya hak tanggungan tanpa calo tentu saja. Kita urus sendiri. Di sini kita akan membahas apa itu roya, bagaimana prosedur pengurusannya, syarat-syarat apa saja, dan nanti terakhir kita lihat outputnya seperti apa. Oke, sebelum kita lanjut, ada permohonan untuk bisa like maupun subscribe, share, untuk mendukung channel ini berkembang. Oke, kita lanjut saja. Apa itu roya? Kita jelaskan, roya itu adalah, jadi ketika kita melakukan KPR, hak tanggung atau pemegang hak-hak itu dialihkan ke bank sebagai kreditor. Nah, makanya dalam sertifikat nanti masih akan tertulis PT Bank Tabungan Negara, ini contoh saja, karena ini KPR yang di Bank BTN, maka hak tanggungnya masih atas nama Bank BTN. Jadi ketika kita melakukan pelunasan, belum sepenuhnya milik kita. Kita harus menghapus hak tanggung ini. Bagaimana kalau kita tidak menghapusnya? Kalau kita tidak menghapusnya, maka hak tanggung masih atas nama BTN. Dan kalaupun kita nanti akan menjual rumah itu kembali, tentu saja kita juga harus menghapus ini dulu. Karena untuk syarat balik nama dan lain sebagainya itu harus menghilangkan hak tanggungan. Atau untuk membuka KPR lagi, atau ini mau dijual dengan cara KPR, tentu saja hak tanggung ini juga harus dihapus terlebih dahulu. Seperti itu. Oke, lanjut. Ini langsung saja syarat-syarat berkas untuk mengurus roya itu. Di sini ini ada 3 poin hitam dan 3 poin merah ya. Untuk yang hitam ini sangat mudah didapat ya, map warna hijau. Ini mungkin di tiap-tiap daerah beda ya. Ini mungkin hanya untuk membedakan, oh ini dalam mengurus roya, oh ini dalam mengurus balik nama dan lain sebagainya. Kalau untuk roya, waktu itu diwajibkan dengan map warna hijau. Kedua, materai 6000 dipersiapkan. Yang ketiga, fotokopi KTP. Oke, yang selanjutnya kita bold warna merah. Ini surat permohonan roya dan keterangan lunas dari bank, sertifikat SHM asli, serta sertifikat hak tanggung asli. Nah, ini kita nanti akan bahas ini ya. Yang warna merah ini apa saja sih? Seperti itu. Oke, kita lanjut saja. Nah, ini dia surat permohonan roya dan keterangan lunas dari bank. Jadi ketika di pembahasan saya waktu prosedur pelunasan KPR ini ada satu berkas lagi yang harus kita mintakan dan itu berbayar. Nah, ini dia nanti yang kita minta. Surat keterangan lunas, ini surat keterangan lunas dan surat permohonan roya dari bank yang diajukan ke kantor Badan Pertanahan Nasional. Seperti itu. Ini outputnya yang kita minta, yang berbayar itu ya. Ini kita bawa untuk mengurus roya. Oke, ini dia sertifikat hak tanggung. Ini bentuknya sertifikat hak tanggung. Ini fotokopi ya. Tapi yang dikasihkan nanti yang aslinya ya. Ini contoh saja fotokopi tampilannya seperti ini. Sertifikat hak tanggung seperti itu. Oke, untuk selanjutnya yang dibawa adalah sertifikat SHM asli. Ini tampilan contoh tampilannya ya. Ini kita dapat juga saat kita pelunasan, otomatis kita akan mendapatkan sertifikat SHM ini dari bank tempat kita KPR. Oke, cukup jelas ya tentang SHM, sertifikat hak tanggung, sama surat permohonan roya dan surat keterangan lunas dari bank. Oke, lanjut kemana tempat kita mengurus roya? Tentu saja di Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN di masing-masing kota
tempat kawan-kawan tinggal atau rumah kawan-kawan itu di mana ya, disitulah kita mengurus roya ini ya. Oke, selanjutnya ketika kita datang kita disuruh untuk mengisi formulir. Ini contoh formulirnya, saya capture. Silakan kawan-kawan bisa membacanya sendiri ya. Ini ada nomor berkas, nanti ini akan dipandu oleh petugasnya ya. Ini diisi. Nah, ini nanti ada menggunakan tambahan materai 6000. Nah, ini contoh formulirnya yang akan kawan-kawan isi ketika mengajukan roya. Nah, ketika kita sudah mengisi roya, mengisi formulir roya, mengumpulkan berkas-berkas itu, maka petugas dari loket akan menerbitkan surat perintah store. Jadi, pengurusan roya ini berbayar, yakni sebesar 50.000. Nah, Rp50.000 untuk pembayarannya bisa dibayarkan lewat bank yang bekerja sama dengan ATR BPN, yakni Bank Mandiri dan Bank BRI. Nah, bisa disiapkan kawan-kawan ATM-nya. Di sana ada mesin EDC-nya, jadi kita tinggal geser saja. Atau kita bisa langsung store ke loket Mandiri atau ke loket Bank BRI. Apabila kita mau membayarkan di loket tersebut, maka ke loket Mandiri maupun BRI ini bisa difotokopi dulu karena surat perintah store ini nanti akan diminta kembali oleh kantor pertanahan yang menerbitkan surat perintah store ini. Jadi jangan lupa difotokopi ya, yang aslinya dikembalikan, yang fotokopiannya untuk membayarkan ke loket tersebut. Oh ya, sebentar. Ini nanti di sini ada nomor virtual account yang harus kawan-kawan yang ini yang nanti akan dibaca oleh loket ya. Nanti karena ini hanya kecil di bawah, bisa nanti ditunjukkan untuk virtual account-nya untuk membayar 50.000 ini ke loket. Selanjutnya nanti kita akan mendapatkan bukti setor. Ini contohnya membayar di di Bank Mandiri Syariah. Nah, ini sebesar 50.000. Ini bukti store-nya sudah kita fotokopi. Nanti yang asli kita kumpulkan ke kantor pertanahan nasional, yang fotokopiannya nanti akan dikembalikan ke kita sebagai pegangan. Untuk selanjutnya, kita akan mendapatkan tanda terima. Nah, tanda terima ini kita bawa dan sebagai tanda bukti kita sudah menyerahkan semua dokumen lengkap, dan ini juga digunakan untuk meminta kembali atau mengambil sertifikat roya atau sertifikat SHM yang sudah dicabut hak tanggungnya, sudah berhasil diroya, seperti itu. Untuk selanjutnya ya kita menunggu. Jadi waktu itu sebagai contoh saja pengalaman menunggunya 8 hari kerja ke depan. Mungkin di tiap-tiap daerah berbeda. Infonya ada yang 5 hari, ada yang cukup 6 hari kerja dan lain sebagainya. Tapi kalau di pengalaman yang pernah dialami adalah 8 hari kerja. Oke, ini outputnya ya kawan-kawan. Jadi setelah tadi ini hak tanggungnya masih BTN, nah ini sudah dicoret oleh petugas loketnya dan ini sudah dikasih keterangan bahwa rumah ini sudah tidak ada hak tanggungnya ke instansi manapun seperti itu, dan ini sudah resmi sertifikat tanah dan bangunan menjadi milik kita masing-masing seperti itu. Jadi kita bisa fleksibel apabila mau membalik nama, mau menjual kembali, sudah bebas kita seperti itu. Oke, demikian pembahasan kita tentang pengurusan roya. Terima kasih kawan-kawan sudah menyimak pemaparan saya ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kurang jelas. Kalau ada yang pertanyaan bisa disampaikan lewat komen.
Jangan lupa dibantu like, share, dan tentu saja subscribe untuk mendukung channel ini berkembang, memberikan konten-konten yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.